apapun ASI booster yang kamu makan, kalau misalnya kamu nggak banyak minum air putih dan kamu stres, itu akan sangat mempengaruhi. Ngemil itu adalah sebuah keharusan karena cepat lapar katanya. Aku aja nggak nyusuin cepat lapar kok. Jadi kalau yang ini dia rasa matcha, produksi ASI yang paling banyak itu sekitar jam 2 sampai jam 4 dini hari. Enak, ngemil. Karena di sini dia nggak ada kandungan susu. Wangi vanila. Halo, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mom Irestia. Terima kasih ya udah datang ke channel YouTube aku dan nonton video ini. Kayaknya aku bakal ngomongin apa ya di video kali ini. Bisa lihat kan ya, dan pastinya udah tahu dong dari judulnya. Jadi di sini sekarang aku akan ngebahas tentang booster ASI. Nah, sedikit bercerita dulu kali ya. Karena 3 tahun yang lalu aku sempat bikin video tentang gimana caranya biar produksi ASI kita melimpah ruah ya. Dan di situ aku juga cerita pengalaman aku bisa menghasilkan ASI 1,5 liter per hari dengan beberapa tips. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, cek dulu aja deh ya video-video aku yang lama-lama itu. Oke? Karena di sini aku akan ngebahas tentang 2 brand booster ASI yang viral ya. Ini ada Mama Beer, ini ada Mom Uung. Udah pada tahu? Udah pada nyobain? Kalau yang udah pernah nyobain, terus aja kalian komentar gimana ya efeknya setelah dicobain. Tapi kalau yang belum nyobain, wajib nonton video ini sampai akhir karena aku bakal nge-review semua produk booster ASI-nya. Check it out. Oke, jadi sekarang aku akan ngebahas dulu tentang Mama Beer ya. Jadi ini jujur nih, kalau Mama Beer ini aku udah tahu duluan karena dia memang sudah existing brand ini dari beberapa tahun yang lalu ya. Kalau mau tuh kalau nggak salah sekitar di berapa tahun ya? Mungkin sekitar di 3 sampai 4 tahunan, bener nggak sih? Nah, jadi aku akan berusaha untuk mereview secara netral karena di sini aku disclaimer ya, aku di sini tidak di-endorse atau tidak bekerja sama dengan kedua brand ini, sehingga di sini aku akan mereviewnya sesuai dengan kapasitas aku, sesuai dengan penglihatan aku, karena di sini juga nanti aku akan nyobain cookies sama susunya ya. Karena kebetulan ya, kalau misalnya kalian ngelihat di sini, tiap brand ini punya 3 produk booster ASI. Jadi kalau misalnya dari Mama Beer, dia ada tehnya, teh pelancar ASI, sementara kalau dari Mom Uung ini dia punya kapsul pelancar ASI ya. Jadi battle-nya ya, apple to apple-nya teh berbanding dengan kapsul. Nah, dari Mama Beer juga dia punya susu almond. Oke, ini dari Mom Uung juga dia punya susu. Ini susu, tapi dia ingredient utamanya itu dari oats. Jadi kalau ini dia dari almond, ini dari oats. Yang ini aku kebetulan punyanya di rasa coklat, ini di rasa vanilla. Nah, mereka juga masing-masing punya cookiesnya. Mama Beer punya cookies almond oat, kemudian yang Mom Uung ini dia dari oat juga, tapi dia ada sunflower seednya. Gitu. Nanti aku akan cobain meskipun di sini sekarang aku belum menyusui, tapi rasanya enak kok. Aku udah pernah cobain keduanya, jadi mari kita review ya. Yang pertama, ini dari Mama Beer. Di sini ada teh pelancar ASI. Nah, harganya segini. Oke ya, itu rata-rata aja ya. Kalau misalnya kalian bisa menemukan di marketplace, rata-rata segitu harganya. Ini isinya ada 20 kantong ya, 20 kantong, dimana ini diminum dengan diseduh dengan 200 sampai 300 air hangat dan bisa diminum 3 sampai 5 kali sehari, 3 sampai 4 kali sehari. Jadi kalau satu kantong ini kalau misalnya rajin ngetehnya bisa habis sekitar 1 minggu ya, 1 minggu kurang. Jadi kalau misalnya stok buat 1 bulan bisa tuh 4 kantong. Nah, ini mengandung apa sih isinya? Yang pertama, ini mengandung fenugreek. Jadi fenugreek itu untuk melancarkan ASI. Kalau misalnya yang biasanya kita tahu, bahan untuk melancarkan ASI itu adalah daun kelor, daun katuk. Nah, si Mama Beer ini mengandung fenugreek. Jadi di situ untuk melancarkan ASI. Dan ini juga ada adas ya, ada kandungan namanya adas. Kalau di sini tuh nama kimianya itu Funiculum vulgare fructus. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu namanya adas untuk membantu pencernaan. Jadi di sini juga ada habat tausada
sama kurkuma itu kunyit. Dua-duanya juga sama untuk membantu pencernaan, untuk mengurangi gas berlebih, untuk membuat tubuh lebih fit. Jadi ini bukan hanya sekadar teh pelancar ASI, tapi dia juga untuk meningkatkan stamina kita, imun kita biar tetap sehat. Namanya ibu hamil, namanya ibu menyusui kan butuh nutrisi yang cukup dong ya. Nah, yang sukanya ngeteh, nggak suka minum kapsul, yang nggak suka ngemil-ngemil gitu ya, takutnya makin moal. Nah, ngeteh aja. Nah, ini dari Mama Bir, dia persediaannya bentuk teh gitu. Terus, nah ini cookiesnya, ini cookies oat almond itu udah ketahuan lah ya, kentara. Dari namanya aja, ini terbuat dari oat dan almond, yang mana rasanya enak banget. Ini aku udah pernah nyobain, dan ini adalah stok terakhir aku. Wanginya, kamu tahu ini wanginya kayak ini, kayak apa namanya, Chocotime. Emang ya, kalau ibu menyusui, ngemil itu adalah sebuah keharusan karena cepat lapar katanya. Aku aja nggak nyusuin cepat lapar kok. Oke, jadi enak ngemil. Beneran. Mau ambil. Coklat chipnya enak. Dia mengandung omega 3 dan omega 6 ya. Yang mana aku beresin dulu makan aku. Dia mengandung omega 3 dan omega 6 yang mana dia bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Buat kesehatan apa? Kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan tulang, dan ada antioksidannya. Nah, sedikit bercerita tentang almond ya. Jadi, pada saat aku pertama kali melahirkan, booster aku yang dikasih itu sama keluarga aku adalah susu almond. Tapi emang bener-bener yang susu almond asli ya. Susu almond asli. Dan itu, hari kedua ASI aku udah bisa menghasilkan 50 mili. Hari kedua aku pasca melahirkan, berarti sekarang melahirkan, besoknya itu aku pompa, aku pumping bisa 50 ml per hari. Besoknya nambah 100 ml, besoknya lagi makin gencar, makin gencar, sampai akhirnya di 1 minggu setelah melahirkan aku udah nggak konsumsi lagi susu almond karena ASI aku udah banjir parah. Nah, ini mengandung almond, enak banget. Ada vitamin B, vitamin B, asam linoleat, asam alinolenat. Yang ini lemak jenuhnya lumayan sih ya, 15% dah. Udah dulu lemak jenuhnya 15%. Ya, ini anak. Tipikal ibu menyusui yang seneng ngemil. Dah, ini aja. Apalagi ngemilnya ini langsung ngeteh. Nah, asik ya nge-review makanan begini ya. Besok-besok aku mau review makanan aja lah. Blogger. Enak. Nah, sekarang aku akan nge-review dengan susunya. Jadi kan ada nih moms yang nggak suka susu, nah bisa ke cookies. Atau seneng ngeteh bisa ke teh. Tapi kalau misalnya penyuka susu, lebih baik langsung. Siapa yang mau ASINya banyak, ASINya lancar dengan cara yang menyenangkan? Ini isinya 6 sachet ya. Jadi di sini dia mengandung sumber vitamin B2, ada zinc, ada serat pangan, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, B9, B12, vitamin C. Yang sekarang aku cobain adalah yang rasa coklatnya. Ini mengandung susu, gula, ya, bubuk coklat, almond bubuk 5%, dan ini mengandung katuk. Jadi di sini ingredient utamanya ada 2 ya. Ada daun katuknya, ada almondnya. Kalau yang kemarin aku minum, yang almond itu benar-benar pure almond. Cuman memang dia masuk kulkas cuma tahan 2 hari aja. Lewati dari itu nggak bisa minum lagi. Ya, jadi benar-benar yang homemade gitu loh. Nah, sekarang aku mau cobain. Kalau misalnya kalian bertanya, apakah aku minum ini karena menyusui? Tentu tidak ya. Jadi hati-hati, cukup aja buat di review aja karena di sini masalahnya lemaknya gede. Waduh, enggak. Lemak di sini 7%. Tadi aku sudah di sini 15%. Total 22% hari ini, belum dengan makan aku tadi 2 kali, belum dengan tadi aku minum teh manis dan segala macam. Ya Allah, hari ini aku sudah over. Nih, nanti aku juga mau nyobain ini. Biar nge-review rasanya. Ya, ini udah dikasih air hangat nih. Segini dulu aja kali ya. Wah, aku ngebayangin nih, ya. Ini susu coklat kan, almond tambah katuk kan. Kalau zaman dulu, zaman mama aku, dia bilang nggak ada tuh booster ASI kayak gini. Yang ada dia minum katuk-katuk beneran dan rasanya pahit. Nah,
Ini mau teh, mau susu, campur cookies ya. Buka lagi cookiesnya. Ini namanya Aji Mumpung, nge-review sekaligus makan. Enak. Minum ya. Rasanya kayak susu kedelai. Apakah ada kedelainya ini? Oh iya ada. Pantesan ini susunya susu kedelai. Susu kedelai rasa coklat, ada oatsnya, ada almondnya, dan ada katuknya. Habis. Oke ya. Jadi ini review dari Mama Bir. Oke. Nah, kakak yang sekarang sedang masak menyusui dan kamu sekarang dalam posisi yang asinya seret, please, sebenarnya satu hal sih yang pengen aku sampaikan. Apapun asi booster yang kamu makan, kalau misalnya kamu nggak banyak minum air putih dan kamu stres, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi aku pernah tuh ngobrolin cara booster ASI biar asinya lancar, 1 liter sampai 1,5 liter per hari. Itu aku nggak merekomendasikan, saat di video kemarin aku nggak merekomendasikan ASI booster apapun. Jadi berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya mau tanpa budget untuk membeli ASI booster, itu apa? Minum air putih yang banyak, pijat laktasi, berendam pakai air hangat, dan jangan stres. Jangan dengan kata orang, kenapa ASI kamu sedikit, ya. Allah sudah menakarkan kamu sebagai seorang ibu untuk anak kamu, dan kamu pasti jadi ibu yang terbaik. Seberapa banyak ASI, seberapa sedikit ASInya sudah jadi rezekinya, dan nggak apa-apa kalau misalnya ternyata ASInya seret, ikhtiarin sambil dikasih support, nggak apa-apa. Kalau aku sih bukan pro ASI, bukan pro support. Meskipun ASI aku dulu banyak, aku tidak akan menjudge ibu-ibu yang membeli support karena pasti mereka punya alasan. Ya, apalagi udah ikhtiar, dan membeli booster ASI seperti ini bukan perkara yang murah, ya kan? Oke, sekarang lanjut lagi ini ya, untuk nge-review Mom Uung. Nah, sebelum aku akan nge-review yang enak-enak lagi, yaitu cookies dan susunya, aku akan nge-review ini adalah produk andalan dari Mom Uung, yaitu kapsulnya. Jadi setahu kita juga ya, pada saat kita affiliate ini di TikTok, Mom Uung itu sekarang menjadi brand booster ASI yang nomor 1 di marketplace. Omsetnya sudah miliaran dan sudah banyak banget testimonialnya. Dan kalau nggak salah ini brand ambassador juga nggak kaleng-kaleng. Ada Nagita ya kan, ada Aurel, siapa lagi? Banyak deh ya. Terus Mom Jennifer Bahdim juga gitu. Nah, memang kebetulan aku belum mengkonsumsi secara langsung untuk Mom Uung ini yang harus kasih aku ya, karena pada saat aku nyusui Mom Uung ini belum ada. Jadi masih ada Mama Bir. Nah, di sini aku review ini karena saat ini dia menjadi market leader. Ini kita akan review yang pertama, dia punya berbentuk kapsul. Jadi ada 2 size, 30 apa namanya, kebiasaan isi skincare, Bo. 30 kapsul sama 60 kapsul, dan dia diminum 1 hari 2 kali. Ya, bener nggak sih? Aku lihat lagi ya. Benar ya, dia diminum 2 kapsul 2 kali, jadi 1 hari 4. Nah, kalau misalnya yang isi 30 berarti kepake 1 minggu. Kalau yang isinya 60 seperti ini kepakainya 2 minggu. Jadi kalau misalnya mau dipakai tiap bulan, 1 bulan, ini berarti butuh 2 kotak ya, 60 ml, 60 kapsul ya, 60 ml. Nah, ini ingredientnya ada apa aja sih? Yang pasti ada 2 yang utama ya, yaitu adalah daun kelor dan daun katuk yang memiliki, coba aku akan lihat dulu ya. Jadi dia mengandung prolaktin dan oksitosin, yaitu adalah hormon yang membantu proses produksi ASI. Almond, oats, kemudian juga daun katuk, daun kelor, itu tuh adalah makanan-makanan yang bisa memproduksi hormon tadi yang tadi aku sebutkan, prolaktin dan oksitosin, yang bisa membantu melancarkan ASI. Produksi ASInya jadi makin banyak gitu ya. Nah, kalau yang nggak suka ribet-ribet, yang nggak suka ngemil, yang nggak suka ngeteh, yang nggak suka minum susu, minum kapsul aja, sekali minum langsung beres. Ini dia, oke? Nah, terus ada 2 ini nih. Nah, ini kesukaan aku juga. Karena apa? Karena aku udah pernah nyobain si yang hijau ini, rasa matcha. Jadi di sini dia cookies juga, dan ini dia utamanya itu adalah oats. Di sini dia ada almond nggak ya? Coba ya. Dia ada oats sama sunflower seeds. Sunflower seeds itu kuaci ya.
Oke, dan ditambah dengan daun kelor dan daun katuknya. Nah, kalau ini ada 2 varian. Kebetulan aku punyanya yang matcha. Dia ada sama yang coklat ya, sama yang coklat. Nih, aku buka lagi yang ini. Kemarin aku nyobain yang coklat. Kecilnya lebih besar dia cookie satuannya. Nih. Jadi kalau yang ini dia rasa matcha. Kita cobain dulu ya. Kalau ini berasa kacang. Mungkin dia karena dia nggak pakai almond ya. Benar, rasanya kayak kuaci. Rasanya kayak oats yang rasa kuaci gitu loh. Makan oats yang kayak rasa kuaci. Jujurnya kalau dari rasa aku lebih suka dia. Aku lebih suka yang ini. Ya, kalau dari rasa ya, kalau secara subjektif aku lebih suka ini karena ini berasa kayak makan coklat ya, bener ya? Ini lebih gurih. Kalau ini memang ada berasa sedikit lebih hambar. Green tea-nya berasa kayak kue kacang deh. Gitu ya. Ini dia kayak kue kacang. Nah, di sini dia tanpa pengawet, tanpa pewarna, kemudian mengandung kalsium dan asam folat, kemudian mengandung magnesium, vitamin C, B6, B9, vitamin E, kemudian ada ekstrak daun kelor dan daun katuk, ada protein dan zinc juga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, lemak totalnya ini 17% juga, ya. Ini bisa di takaran sajinya itu 5 kali makan. Dan ini, ini tidak mengandung telur dan tidak mengandung protein gluten. Jadi kalau misalnya kalian yang gluten free, telur free, ya, vegetarian sama laktosa free, ini bisa makan. Nah, sekarang ini kita akan cobain di susunya. Jadi ini cookiesnya. Cookiesnya tapi kalau misalnya kamu nggak terlalu suka rasa matcha kayak aku nih, aku sepertinya lebih suka rasa coklat karena kemarin aku cobain yang coklat dan ini enak. Tapi kalau matcha dibandingkan dengan yang coklat, aku lebih milih varian coklat, yaitu selera sih ya. Nah, oke, sekarang kita akan cobain untuk yang rasa vanilla. Ini bedanya dengan siapa namanya? Bedanya dengan Mama Beer. Kalau Mama Beer ini ingredient utamanya itu daun katuk dan almond kan. Nah, kalau ini dia ingredientnya itu adalah yeast dan daun katuk. Ya, jadi di sini dia nggak ada almondnya. Nah, daun kelor, daun katuk dan oats yang mana ada yeastnya. Yeast itu kayak ragi, kayak bahan untuk membuat roti gitu ya. Yang pencinta almond kayak aku memang lebih prefer untuk Mama Beer. Cuman kalau misalnya kamu suka sereal yang mengenyangkan, kamu lebih better makan yang ini. Nah, sekarang akan aku cobain ya. Tapi karena akunya lumayan kenyang, udah makan cookies dan segelas susu tadi, ini aku akan cicipi untuk review rasanya ya. Ini aku pilih yang rasa vanilla. Kalau nggak salah ini rasanya ada 2 juga ya, vanilla dan 3 ya, vanilla, coklat dan matcha. Ini ada 3 rasa dan yang sekarang aku seduh adalah yang vanilla. Gitu. Oke, sekarang kita seduh dulu sama air hangat. Kalau tadi kan Mama Beer ini rasanya susu kedelai kan. Nah, kalau ini gimana rasanya? Jadi ini bukan susu sih sebenarnya, minuman serbuk dia menyebutnya. Karena di sini dia nggak ada kandungan susu. Oh, ini vanilla. Oke, sekarang aku coba ya yang rasa vanillanya. Dan ini minuman serbuk bukan susu ternyata ya. Rasanya itu ngingetin aku kayak rasa cake yang manis banget. Ini manis banget. Tapi di sini kalau misalnya aku baca ingredientnya, dia itu pakai gula stevia. Ya, kalian tahu kan gula stevia? Yang tidak banyak membuat kita ini diabetes. Tapi ini manis banget. Wangi vanilanya sih yang bikin manis. Buat aku yang nggak terlalu suka vanilla, ini emang rada ngeganggu. Tapi kalau misalnya aku pakai yang coklat seperti ini enak banget. Wanginya tuh bener-bener kayak es krim vanilla yang wangi banget. Enak. Enak, cuman kayak rasanya terlalu manis aja buat aku. Mungkin kurang kurang air ya. Coba kita tambahin lagi airnya ya. Aroma yang disukai oleh anak-anak nih ini kayak aroma permen. Nah, ini better. Oke, dan aku pengen
bilang kalau para bunda yang sekarang lagi melahirkan, lagi hamil ya, menuju proses persalinan atau sekarang lagi menyusui dan sekarang lagi mencari booster ASI apapun itu, berbahagialah karena sekarang itu banyak banget booster ASI yang bikin kita enak ya, ada teh, ada kopi, kapsul tinggal minum, semuanya serba praktis gitu. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, segitu dulu review dari aku ya tentang Mama Bir dan Mom Uung. Jadi di sini sekali lagi aku tidak di endorse atau bekerja sama dengan salah satu brand ini. Jadi di sini aku berusaha untuk mereview berdasarkan subjektivitasnya aku, apa yang aku rasain dengan rasa-rasanya ini, tanpa bermaksud untuk terlalu melebihkan atau memburukkan di salah satunya. Jadi ini aku berusaha untuk berimbang banget. Jadi aku pengen tahu sekarang yang pada nonton ini udah pernah nyobain yang mana, Mama Bir atau Mom Uung? Dan coba share ya di kolom komentar gimana pengalamannya setelah mengkonsumsi produk booster ASI ini terhadap produksi ASI kalian. Oke, jadi sebelum udahan videonya, aku ingin menyampaikan pesan terakhir di video ini kepada para pejuang ASI yang sekarang sedang berusaha untuk menambah produksi ASInya ya. Yang pertama tadi aku udah bilang ya sayang ya. Jadi buat kalian semuanya rajin minum air putih. Mau booster sebagus apapun, kalian coba minum air putih yang banyak. 2 liter per hari itu buat orang-orang normal seperti kita, kalau kalian sekarang lagi menyusui, dilebihin 3-4 liter sehari. Karena apa? Karena sangat ngaruh terhadap produksi ASI. Yang kedua, biasakan untuk kosongkan payudara. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya para bunda di sini merasa bahwa produksi ASI kita itu lebih besar daripada kebutuhan anak, jangan dibiarin. Yang penting anak saya cukup. Jangan seperti itu sayang. Karena apa? Karena nanti otak akan merespon bahwa kapasitas produksi yang dibutuhkan anak itu hanya segitu. Padahal kan sayang ya. Jadi biasakan kosongkan ASI. Ketika anaknya sudah selesai nen sampai kenyang, masih ada sisa berasa kan? Nah, itu lakukan pumping sampai payudara kosong. Fungsinya apa? Agar otak selalu menstimulasi bahwa kebutuhan si anak itu sekian ratus mili per harinya atau per berapa jam sekalinya, karena kita menggunakan ASI itu sampai kosong. Itu kan buat stok. Kalau misalnya kita lagi sakit nih, kan kita minum antibiotik. Kita nggak boleh kan ngasih nen sama anaknya kan, karena kita minum antibiotik. Nah, jadi stok itu bisa dipakai. Karena kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk mengosongkan payudara, dia akan lebih cepat untuk berkurang produksi ASI-nya. Terus, yang ketiga adalah power pumping. Jadi, setelah adanya penelitian yang mengatakan bahwa produksi ASI yang paling banyak itu sekitar jam 2 sampai jam 4 dini hari. Makanya ibu-ibu yang sambil jagain anaknya, nah itu sambil pumping jam 2 sampai jam 4 pagi, emang sih ngantuk kan, tapi disitulah hormon prolaktin terbesar diproduksi oleh tubuh, yang mana tingkat produksi ASI kita juga paling tinggi di situ gitu. Terus yang keempat, ingat, jangan stres, nggak usah pikirin kata orang ya. Semuanya juga ikhtiar, tapi kan Allah juga yang nentuin berapa banyak produksi ASI kita masing-masing. Jadi jangan pernah menyerah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.